Kamu coba lihat kenapa di turunan kedua rata-rata itu gagal. Karena yang rawat anaknya adalah neni. Maka pola pikir anak Oh, tersebut akan menjadi pola pikir neni. Ketika sama nani tadi kan yang taunya kan kasih sayang, cinta, mereka nggak siap pengertian, ya dengan dunia nyata gitu. perhatian. Akhirnya ketika ada cewek yang ngasih kasih sayang, pengertian, perhatian, dia tuh keingat masa kecil. Akhirnya Oke. dikomplain orang tuanya. Bapak ibu itu kerja terus. Tiap hari kerja. Iya, aku nggak pernah diperhatiin. Lihat aku sekarang jadi anak kayak gimana. Berontak kan. Akhirnya nakal, daplek dan sebagainya. Itu kan kondisi yang ada. Iya. Akhirnya menghentikannya hanya dengan ya udah nggak dapat warisan ya. Nggak jadi. Oke, oke. Tapi kalau main pisau bagus. Kamu tahu teppanyaki? Tahu Yes. tahu. Nah, masak teppanyaki itu ya Iya. kan? Itu yang masak itu pasti orang Indonesia rata-rata sudah. Itu yang pisau dilempar-lempar. Yang pernah tahu pisau dilempar-lempar? Tahu tahu. Yang dilempar-lempar set 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 Iya. ya kan? Yang ada Dikit atraksinya itu ya. atraksi ya itu kan. Nah, itu kayak gitu. Hmm. Itu yang kayak chef Jancuk itu loh ya kan? Nah, itu ya kan bener kan? Nggak tahu kalau Ada yang nanti di ini. YouTube-nya ada chef Jancuk itu orang Indonesia. Ya memang kayak gitu. Saudara-saudara sudah kayak gitu. Jadi di sana sudah mainnya kayak gitu sama bule-bule akrab dan sebagainya. Sawerannya juga banyak kayak gitu. Oke. Kebayang kan? Kebayang, kebayang. Kebayang. Nah, akhirnya aku diharapkan adalah estafet ke sana. Hmm. Estafet ke sana untuk jadi TKW. Oke. TKI. TKI, TKI. Nah, kerja sana kerja karena di sini sudah survive. Iya. Tapi melihat daripada itu ayah sama ibu lihat yang berangkat ke sana balik ke sini itu ceritanya berubah. Saya di sana susah, saya di sana susah, ini kerja keras dan sebagainya. Ya namanya kerja ya mesti keras dari dulu. Nah, duitnya yang dikirim balik ke sini. Akhirnya yang di sana tidak pernah menikmati kan? Iya. Pertanyaan, pulang dari Amerika bawa duit 1 M, berapa lama habis? Wah, cepet kalau misalnya di sini Untuk habitnya tetap iya, suka betul. belanja gitu ya, Pak ya. Apalagi kalau untuk nyenengin keluarga-keluarga gitu kan ya. Berapa lama? Nggak sampai 1 tahun. Pinter jenius sih. Jenius sih. Jenius ya, sama nebat 6 bulan. 1 M tuh habis 6 bulan. Yang selamatan lah, Iya. yang ngajian lah, yang ini aduh, 6 bulan. Di Jadi sana, jadi nggak ada tabungan untuk bisnis ya akhirnya yang Hmm. pulang itu. betul. Di sana tuh dia dapat 7.000 dolar. Kalau sekarang 100 berapa juta itu. Jadi kalau di tempat party yang paling kaya ya orang Indonesia, tapi mereka nggak tahu kalau itu Indo, bilangnya itu Vietnam atau mana. Orang Asia, Iya. mereka kira orang Asia dan kita memang raja sawer di apa saudara-saudaraku di Amerika raja sawer, us pokoknya bule itu kan nggak punya duit. Kalau party itu mereka kan bayar diri sendiri. Kalau orang kita kan traktir. Itu memang Oke, beda, oke. mentalnya beda. Jadi Iya. akhirnya mau dikirim ke sana nggak jadi. Hmm. Heeh. Karena kondisi dan realita. Iya, Ya, Pak karena ya. kondisinya yang sudah ke sana selalu berpikir bahwa di sana itu disusah, diasingkan dari keluarga dan lain-lain. Padahal di sana pacarnya bule-bule. Iya, tapi karena mindset ya, Iya. jauh dari rumah itu anu loh, apa homesick loh. Iya. Nah, kayak gitu akhirnya pulang ke Indonesia, 6 bulan habis sudah. Di sini susah. Di Indonesia itu tempat survive paling survive di dunia. Karena pola pikir masyarakatnya atau emang karena kondisi sosial, Pak? Kayaknya keduanya kayaknya. Kayaknya kalau kondisi negaranya sih, yang Kondisi benar negara. negaranya. Indonesia tuh enggak perlu miskin loh, Mbak. Kalau bilang miskin tuh ya salah. Iya. Sama tahu Brunei Darussalam, Yes. negara terkaya di dunia termasuk salah satu terkaya, nggak punya utang dan sebagainya. Tahu itu kayaknya dari mana? Dari masyarakatnya sendiri. Enggak, minyak. Tahu sumur minyaknya berapa? Dari potensi negaranya Satu. itu ya. Tapi Sumur- bisa dikelola dengan baik. Sumurnya satu, negara kaya raya. Satu sumurnya. Karena dimanfaatkan dengan baik Iya, ya. belum habis Masian sampai sekarang. Udah 80 tahun kalau nggak 100 tahun. Nanti coba dilihat datanya. Masih ada sumur cadangan satu. Cuma 2 sumurnya. Bukan dikelola, Mbak. Kalau ngelola semua orang bisa. Duitnya masuk siapa? Oh, Iya. oke. Masuk kantong mana ya? Iya, tak tanya ini. Kalian semua mau jadi owner? Mau kan pastinya kan? Iya. Owner itu ada 3 loh. Owner yang kerja, modali, sama nikmati. Kamu yang mana? Yang kalau bisa modalin sih. Modalin, Iya. investor berarti karakternya. Iya. Kalau kamu yang mana?
yang kerja. Ya berarti kamu CEO. Banyak ya yang minta nikmatin. Jadi owner yang nikmati kan enak. Iya kan? Tinggal punya pacar owner, suami owner, apa jenenge mau. Tinggal cari suami kaya, pacar kaya, orang tua kaya, ya kan, besan kaya, teman kaya, sudah kamu sudah ikut kaya. Jalan pintas ya berarti itu. Sebenarnya bukan pintas ya. Wocele itu apa namanya, sekolah mahal supaya bisa ketemu Tomingse. Oh, FC pernah lihat FC? tahu. Beda dunia ya? Nggak, pernah tahu. Pernah tahu nggak? Nggak pernah. Film-film. Jadi zaman dulu ada namanya film Meteor Garden. Iya, sebelum drakor itu. Sebelum drakor. Sebelum drakor lumayan hits gitu. Ada cowoknya itu 4, makanya Iya. namanya Fantastic Four. 4 ini orang kaya hebat gitu. Nah, ada namanya Tomingse, Iya. Wocele, duduk. Sancai itu dari kalangan miskin, bukan sedang ya, miskin, tapi sekolah mahal supaya anaknya ini bisa dapat suami kaya. Akhirnya dibawalah ke sekolah mahal itu tadi, ketemulah dengan Tomingse itu kaya raya sudah terus dramanya Iya. terserah Anda kan? Iya. Ah, ya wis itu kayak gitu. Itu Kak, apa sih yang diadaptasi jadi drakor yang Lee Min Ho itu loh? Ah, Yang dulu viral banget itu. Iya, loh. ya, iya, Lee Min iya, Ho, itu. Lee Min Nating, kayak itu. Nah, Oke. Tapi menarik nih, saya mau tanya. Jadi kan ada orang pengen mencari orang yang kaya nih Pak. Tapi orang yang kaya ini kan pasti melihat, maksudnya dia akan menyeleksi gitu. Nah, Untuk siapa nih yang akan jadi pasangan hidupnya. Nah. Karena kan pasangan itu menentukan takdir kita ya ke depannya ya. betul. Sebagai Gitu. support ya Betul. dalam perjalanan hidup. Nah, itu kira-kira gimana Pak? iku sing pinter kok sampean, Mbak. Gak kabeh lanang iku pinter. Oh. Jadi tergantung gimana kita memilahnya ya. Kan tanyain. Orang kaya-kaya, anaknya yang rawat siapa? Istrinya sih. Neninya, Oh, neninya. babysitter. Siapa yang paling paham kesukaan, yang gak bisa dimakan, temennya siapa yang paling paham? Neninya. Oh. Oke. Udah, perlu dijawab kelanjutannya? Perlu Pak, lanjut Oke. Pak, lanjut. Lanjut. Kamu coba lihat kenapa di turunan kedua rata-rata itu gagal. Karena yang rawat anaknya adalah neni. Maka pola pikir anak tersebut akan menjadi pola pikir neni. Sedangkan mohon maaf, tidak ada orang kaya yang mau nyekolahkan neninya S2. Iya. Kalau aku mau, kamu mau sekolah, kuliah. Kalau yang perlu itu, kalau kamu punya anak, kayak anakku, kalau bisa cari pembantu, itu S1, jurusan psikolog. Hmm. Sebenarnya kan ngomongnya pembantu, bahasa Inggrisnya asisten, Iya. ya kan? Personal assistant. Personal asisten kan tinggal Iya. cari personal asisten untuk anak tadi yang S1 psikolog. Kalau mau bisnis, S1 bisnis, tinggal dirubah aja tiap 2 bulan atau 3 bulan. Iya. Jam kerja kasih aja 8 jam atau 10 jam atau 12 jam. Tergantung kasih sayangnya berapa, ya kan? Oke. Iya. Oke. Nah, pasti jadi anaknya itu banyak yang jadi. Tapi kalau misalnya neni itu mampunya gimana sih? Kamu tanya neni pasti jawabannya, aku kalau kasih sayang tak kasih sepenuhnya. Tapi kalau ilmu pengetahuan, aku lu bukan siapa-siapa. Nah, itu PR. Iya, karena biasanya kelemahannya itu emang di background pendidikannya ya. Nah, itu loh. Oke. Nah, makanya akhirnya melahirkanlah anak-anak yang anak-anak yang dihasilkan dari neni tadi. Oh, yang Ayo. survive-nya kurang ya Pak ya. Bukan surveinya kurang juga. Knowledge-nya kurang. Ya kok ngono lah, kok survive knowledge semua sebutin itu ya gitu aja. Jadi daripada berspekulasi Yes. kan. Nah, karena kurang itu tadi, kurang segalanya tadi, akhirnya ketika masuk dunia nyata, maka muncullah masalah percintaan. Oh. Jadi yang menye-menye gitu. Yang sebelumnya orang tuanya taunya kayak kerja. Ketika sama Nani tadi kan yang taunya kan kasih sayang, cinta. Mereka nggak pengertian. siap ya dengan dunia Perhatian. nyata gitu. Akhirnya ketika ada cewek yang ngasih kasih sayang, pengertian, perhatian, dia tuh keingat masa kecil. Akhirnya dikomplain orang tuanya. Bapak ibu itu kerja terus. Tiap hari kerja. Iya, aku nggak pernah diperhatiin. Lihat aku sekarang jadi anak kayak gimana. Berontak kan. Akhirnya nakal, daplek dan sebagainya. Itu kan kondisi yang ada. Iya. Akhirnya menghentikannya hanya dengan ya udah nggak dapat warisan ya. Nggak jadi. Oke. Ya itu nyata. Kamu coba survei, kamu coba riset. Jarang orang tua itu yang anaknya itu yang sukses-sukses itu anaknya yang dirawat sendiri. Biasanya dirawat sama neni.
atau personal assistant atau pembantu kan gitu. Nah, sedangkan leadership ini ada 5. Ya kan, leadership ada 5 level leadership. Pernah dengar gak? Oke, ya, mungkin kayak teman-teman juga pengen tahu nih Pak, gimana nih? Five Ngetes leadership. ya. Nah, 5 level leadership itu yang pertama itu ada leader yang disukai tapi tidak hasil. Pernah tahu? Disukai tapi tidak hasil. Nah, karena hasilnya, karena perkembangannya, tidak ada profitnya, Stuck ya berarti. stuck. Tahu siapa biasanya? Anaknya bos. Oh iya, makan. Nggak tunggu, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sekarang kerja yang rajin, ya fokus keluarga, fokus kerja, ya nggak profit nggak apa-apa. Pernah tahu? Ya. Ya kan, biasanya anak bos. Itu udah banyak, udah supir udah makan, udah ini udah makan, udah semua udah sehat-sehat. Oh ya, oke. Profit perusahaan minusnya nggak apa-apa, nanti ditutup sama Bapak Ibu. Clear. Nah, kedua adalah hasil tapi dibenci. Oke. Ya kan, pernah nggak ada leader yang minta profit. Pak, kami ini manusia bukan robot, dan penjajahan Jepang itu sudah usai 1945. Ini kenapa kok kita kayak dijajah gini, kayak kerja ikut Jepang? Ada kayak gitu, ada nggak? Ya, pernah ketemu. Ada kan? Yes. Itu level leadership kedua. Hasil tapi dibenci. Oke. Level yang ketiga lagi adalah yang hasil dan disukai. Hasil dan disukai. Teknik yang digunakan adalah radikal kandor. Radikal kandor. Iya, ya kayak film-filman ular putih loh, Return of the Condor Heroes. Nah, coba delok golek ono filmnya. Nggak tahu kan kamu filmnya? Belum Belum tahu kan? Beda zaman. beda era. Ya, jadi namanya radikal kandor. Radikal kandor itu menyayangi sambil target. Iya, aku sayang sama kamu. Tapi kalau kamu nggak target, aku nggak bisa ngelanjutin kamu di sini. Kamu harus berkarir di tempat lain. Iya, aku suka sama kerjaanmu. Iya, aku suka sama kamu, orangnya baik, hebat, pengertian dan sebagainya. Tapi ini loh, kita nggak tembus profitnya. Ya mohon maaf, kamu nggak bisa di sini. Nah, itu radikal kandor. Menarget dengan kasih sayang. Cocok untuk Gen Z. Yes. Gen Alpha juga cocok. Sebenarnya Gen X juga cocok, baby boomer juga cocok. Sama, semua cocok gitu kalau kayak gitu. So posisi nggak gelem, iya kan? Disayang sambil ditarget, iya kan? Aku mau kamu cinta sama aku, tapi kamu harus setor 1 M per bulan. Nah, kasarannya seperti itu, iya kan? Ya apa sakit ya, iya kan? Iya, benar nggak? Ya tapi memang kenyataannya seperti itu. Karyawan ataupun bos ataupun pasangan mainnya seperti itu sekarang. Kalau dulu kan enggak, target. Kamu harus bisa nafkahi aku sekian. Kamu harus bisa nafkahi aku 1 M per bulan, misalnya kayak gitu. Dulu kan kayak gitu. Ceweknya nuntut, cowoknya mikir keras untuk bisa mendapatkan itu, akhir menghalalkan segala cara. Haram pun dilaksanakan, yang penting ketutupan kan. Pernah dengar cerita kayak gini-gini kan? Yeah. Dan itu memang perusak segalanya sudah. Gara-gara apa? Wanitanya menuntut lebih. Pertanyaan, apakah wanitanya memberikan Kasih servis sayang. lebih? Enggak. Belum tentu. Karena ada banyak pasangan yang mampu untuk mengeluarkan duitnya pasangannya itu tadi dengan berdrama ria. Sadar gak? Oke. Nah, jadi mohon maaf ya, anu ngikutin Gadun FM nggak? Yang YouTube-nya itu loh. Enggak lagi. Gadun FM itu loh. Siapa sing pengacara kena kasus korupsi, kena kasus kemarin Oh, yang korupsi? lagi viral di TikTok ya? Iya, yang 60 M nyogok hakim itu loh. Iya. Nah, itu belajar dari situ sudah. Itu kondisi kehidupan nyata. Oh, iya. Kalian harus tahu. Sebaik-baik kalian harus tahu dunia yang tidak baik buat kalian. Harus tahu, wajib. Oke. Nah, Pak Dedi tadi kan udah dijelasin nih ya dari awal mula gimana sih udah terbentuk jiwa-jiwa survive ya ketika SD itu sampai akhirnya dimulai bisnis yang counter ya. Apa sih top Ya, up pulsa itu ya? SMP. Top up pulsa itu dari 17 tahun ya. Sampai detik ini udah berkembang sebanyak itu di berbagai kota. Itu kan pasti ada support dari seorang perempuan juga ya. Nah, kira-kira gimana nih, bisa dijelasin nggak gimana cara Pak Dedi menemukan seorang pasangan yang ideal untuk menemani Pak Dedi merintis bisnis gitu? Ya, support perempuan kok ada 4 ya, apa terus?
Oke, Makanya mungkin diceritain satu-satu, Pak. Nggak apa. yang pasti support pertama itu ibu, perempuan luar biasa Iya. yang selalu support itu ya, support ilmu, pengetahuan, pemikiran dan sebagainya, tenaga. Itu bunda itu memang itu luar biasa, itu udah menolong banyak orang itu. Oke. Ya, kemudian yang kedua itu ada adikku itu Dani. Aku punya adik itu namanya Dani Wulan itu. Ya sing kalau yang cowok kan ada Dana, cuman kan tanya orang yang di belakang yang pasangan kan gitu. Iya. Iya kan? Dani itu adikku cewek itu kembarannya Dana, itu luar biasa kalau diajak diskusi sehingga kita bisa menemukan solusi gitu. Aku kan orangnya hobinya marah-marah tuh dulu. Akhirnya belajar dari Dani itu, oh gini loh mas, gini mas maksudnya gini mas. Nah itu salah satu yang support itu adikku Dana Dani ini tadi. Oke. Nah, Kembar ya? kembar Dana Dani. Jadi kalau satu sakit satunya sakit. Oh. Nah ini supportku. Oke. Ini, Berarti dari keluarga dulu ya, Pak ya? keluarga supportnya? Pak, iya Pak. Keluarga Pak, keluarga saudara. Makanya aneh ketika satu keluarga itu bertengkar itu aneh menurutku itu aneh. Tapi banyak loh Pak yang kayak gitu. Iya banyak karena memang dalam prosesnya itu berbeda antara satu keluarga dan yang lain. Oke. Kan ya, rada repot ya. Kan di Indonesia ini kan susah lihat orang senang lihat orang susah. Betul. Memang budayanya seperti itu. Iya. Ketika ada orang kaya nggak malah bangga, tapi malah apa namanya itu kaya diambil jeleknya aja. Iya. Intinya bagus, jiwa kompetisinya bagus. Cuman penempatannya aja yang salah. Iya. Perspektifnya juga Iya, ya, Pak, penempatan perspektif salah. Ya itu karena doktrin dari Belanda, bukan dari Belanda sebenarnya. Dari Indonesianya, dari nenek moyang kita sudah dirusak sebenarnya. Makanya kita harus merubah itu semua dari sekarang. Iya. Oke. Terus balik lagi tadi sama mana? Oke, itu support keluarga Dana dan Nini. Dani. Terus aku punya istri itu dulu dua. Oke. Istriku dua, menarik ya. Menarik sekali ini Pak. 21 istri dua menikah dalam waktu 1 tahun langsung dua. Jadi selisih 9 bulan aku nikah 2 istri. Berarti nikah muda ya? Oh muda. Umur 21 berapa, Pak? tahun. Muda, foya-foya, kaya raya dan berguna. Oke, lengkap ya, balance berarti. Iya. Kebayang nggak sih model-model kayak aku gini ya kan? Gitu. Jadi umur 21 istriku 2 gitu. Mungkin boleh diceritain kenapa akhirnya memilih mempunyai 2 istri? Karena kan 1 istri aja kadang udah butuh tenaga yang banyak juga gitu, Pak. Iya, karena yang nggak mampu aja sih cowoknya. Oh, oke. 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 Jadi gini ya, kalau ngomong di dunia nyata, Ya. kita ngomong kalian kan dunia yang luar biasa, ya kan, baiklah. Jalur anggaplah kanan, ya kan. Kalau kita anggaplah kanan hebat luar biasa. Anggaplah kita masuk ke dunia nyata, banyak loh wanita yang kasihan. Tapi itu bukan dasarku ya. Ini ngomong-ngomong lain aja. Iya. Coba kamu lihat, misalnya ya suami itu mati umur berapa rata-rata? Lanang cowok itu meninggal umur berapa? Biasanya lebih dulu lakinya sih emang ya. Duluan. Pertanyaannya punya anak berapa? Sekitar 70. Enggak, punya anak berapa? 2, 3? 2, 3 2. biasanya. Yang kebanyakan 2, rata-rata 2 ya. Kita Iya. umumnya 2 ya. Oke. Terus 2 itu cowok cewek atau cewek cowok atau cewek cewek atau cowok cowok? Cowok cewek. Standar normal cowok Standarnya cewek. cowok cewek. Pertanyaan. Kalau cowoknya sudah menikah, yang nanggung uripnya ibu siapa? Cewek. Tetap suaminya. Sepakat dulu kalian. Yang nanggung ibunya kan ya? Ya. Tetap suaminya sih biasanya harusnya. Tapi suaminya udah meninggal. Oh, udah Jadi meninggal. ibu bapak, ya kan, ibu bapak punya anak 2. Iya, Kita oke. sebut anaknya A dan B. Iya. Orang tua dan anak A dan B. Nah, orang tua ini yang cowok meninggal. Oh, oke. Nah, terus di bawah ada anak A dan B, anak cowok dan anak cewek. Iya, Anak cowoknya ini menikah. anak cowoknya sih biasanya. Iya. Siapa Ya, yang itu. menjadi tanggungan? Ibunya. Anak cowok. Anak cowok sih biasanya masih itu ada keinginan untuk apa ya? Mencari Kewajiban nafkah, untuk yes. ngasih nafkah ke ibunya tuh biasanya anak cowok. Kenyataannya Ibunya cari sendiri. duitnya sudah habis ke istrinya. Terus Berarti kita salah. Kita salah ya. Karena iya. kita belum nikah, Pak. Mohon maaf ya, Iya. Pak Nggak ya. punya orang masih ada bapak ibu masih ada. Alhamdulillah Masih, masih ada. alhamdulillah. Yo, itu nanti yang kepikiran. Oke ya, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, ya ini kenyataan loh. Iya, Kan si cowok menikah, pasti kan Iya. ada istri. Kebutuhannya Iya. kan banyak. Betul. Mungkin nggak ngasih ibunya. Mungkin nggak sebanyak seperti kebutuhan Nah, keluarganya. tanyain sekarang selanjutnya. Tadi kan ada anak cewek. Iya kan, cewek bisa nggak tega nggak lihat ibunya nggak makan? Nggak Enggak tega. sih, tuh. enggak sudah. tega. Oh, oke. Berarti nanti akhirnya anak ceweknya ya yang memenuhi kebutuhan ibunya ketika suaminya udah nggak ada.
realitanya seperti itu ya Pak. Coba sama cek aja sudah. Itu banyak seperti itu. Akhirnya cara cepatnya udahlah nikahlah yang cewek juga ada nafkahin. Nanti urunan dari anak yang A B anak cowok cewek ini tadi nanti urunan itu masih urunan cukup untuk gitu. ngasih ke ibunya itu ya. masih cukup gitu. Oke. Nah lalu relevansi dengan Pak Dedi akhirnya memilih untuk memiliki 2 istri di saat muda. Qadarullah yang tak nikahi semua fatherless. Oke. Jadi aku bagaikan bapaknya sudah. Dalam pernikahan aku bagaikan aku ya bapaknya, aku ya kakaknya, aku ya masnya, aku ya suaminya. Pokoknya aku tuh nangis gambar ya kan? Iya kan? Aku lihat nih ada yang mantan istri pertama itu cantik banget, cantik pol, tak lihat pinter dan sebagainya, tak nikah tuh. Ya kan? Namanya aku kerja terus darah muda ya tahu kan. Ininya kan terus strong will ya kan? Nah, strong will. Yang strong will kerja bagus, fokus, berhasil. Ayah itu dari aku SD itu ngomong kalau bisa kamu punya istri itu 2. Dari orang tua berarti ayahku, ya Pak ya. Almarhum itu bilang kayak gitu. Biar apa? Biar kamu nggak gampang galau. Biar kamu nggak gampang dipermainkan sama wanita karena kamu adalah kepala rumah tangga. Karakter ayahku tuh bucin. Nanti dikit itu cemburu. Setelah esok kamu punya lebih dari 1. Jadi kamu nggak terlalu mencintai istri-istrimu. Gitu. Ketemu sama pasangan itu, tayang gitu kan. Terus kemudian pas ketemu karyawan kerja gitu kan. Harus gini kan. Nyambung gak sih? Enggak kan? Dia kan gak nyambung jadinya kan kayak aneh gitu kan. Nah, Gemini ya Pak ya? Gemini. Jadi rata-rata istriku komplainnya kan karena ini sekarang senyum, besok cemburut, sekarang karena memang kalau orang kerja itu kayak gitu. Kalau pebisnis ya kayak gitu. Anginnya itu berubah terus setiap detik itu. Kalau lihat profit masuk, wah. Kalau ada masalah, ya memang kayak gitu.